Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar berada di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Sistem seperti ini tidak menganut prinsip check and balance dan tidak mengatur pembatasan yang tegas penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua, ada sidang PPKI 18 dan 19 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 dilaksanakan sidang PPKI yang menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dengan sebagai presiden dan wakil presiden. Pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI dibubarkan lalu dibentuknya pada tanggal 29 Agustus 1945 diketuai oleh Kusman Singodimedjo. 137 anggotanya terbentuk dari masyarakat dari berbagai daerah. Ketetapan KNIP. 1. Lembaga yang akan dibentuk dengan pusatnya di Jakarta. 2. Menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa Indonesia, persatuan yang erat, menjaga keselamatan umum dan membantu pemimpin dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Kabinet pertama. Kabinet presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk oleh Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Susunan kementerian pertama sesuai dengan UUD NRI yang ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin oleh I.F. Soekarno. Yang selanjutnya ada maklumat pemerintah. Yang pertama, maklumat pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada 5 Oktober 1945, pemerintahan mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disingkat dengan TKR, dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat, bertujuan untuk mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. Yang kedua, ada maklumat pada tanggal 3 November 1945. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Yang terakhir, ada maklumat pada tanggal 14 November 1945. Terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan dari tangan kepada menteri. Pengalihan tanggung jawab pemerintahan itu menunjukkan adanya pergantian sistem pemerintahan. Kemudian selanjutnya F. Kabinet pada masa Revolusi Kemerdekaan. Pada awal proklamasi kemerdekaan dibentuk kabinet pertama dengan sistem presidensial yang hanya bersifat formal saja. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 September 1945, terjadi pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Beberapa kabinet pada masa Revolusi Kemerdekaan ada 8. Yang pertama, nama kabinetnya presidensial, awal masa kerja 2 September 1945, akhir masa kerja 14 November 1945, pimpinan kabinetnya Soekarno dan dengan jabatan presiden. Kemudian yang kedua ada Sahril 1,
Awal masa kerja 14 November 1945, akhir masa kerja 12 Maret 1946 dengan pimpinan kabinet Sultan Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri. Kemudian yang ketiga ada Syahrir II, yang keempat ada Syahrir III, yang kelima ada Amir Syarifuddin, yang keenam ada Amir Syarifuddin II, yang ketujuh ada Hatta I, dan yang kedelapan ada Hatta II. Awal masa kerjanya 4 Agustus 1949, akhir masa kerjanya 20 Desember 1949 dengan pimpinan kabinet Muhammad Hatta dengan jabatan Perdana Menteri. Yang terakhir ada pemberontakan pada masa revolusi. Selama revolusi kemerdekaan terjadi beberapa pemberontakan yang mengancam persatuan bangsa, termasuk pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia pada 4 Agustus 1949. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Izin mengundurkan diri apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Nurul, Saya Giska. Saya Puji. Saya Aulia. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.